Apa yang akan terjadi ketika kalian itu sudah galbay lebih dari 90 hari pada tahun 2025? Karena aturan baru tahun 2025 itu berbeda dengan aturan tahun kemarin ya, atau tahun 2024. Di sini makanya pengen saya bahas biar kalian tahu triknya untuk menangani ketika galbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya apa yang akan terjadi ketika kalian itu galbay sudah lebih dari 90 hari pada tahun 2025. Nah, ini berdasarkan curhatan teman-teman semuanya karena banyak juga yang menanyakan terhadap yang namanya ketika kita galbay sudah lama itu gimana Bang? Atau ketika udah 90 hari itu seperti apa? Di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Kalian juga kalau mau nanya ataupun mau sharing bareng sama saya, konsultasi gratis banget sama saya, boleh tinggal DM aja ke Instagram saya ataupun kalian juga komen aja di video-video saya. Insya Allah nanti saya akan bakal jawab ya teman-teman semuanya. Tapi sedikit demi sedikit, satu persatu juga saya jawabnya. Nanti kalau kalian udah tanya, tinggal subscribe aja channel ini. Nanti pasti saya jawab kok pertanyaan kalian. Oke, di sini saya mau bahas terhadap 90 hari ketika kalian itu nunggak apa yang akan terjadi. Oke, di sini saya mau bahas dari segi aturan dulu ya teman-teman. Jadi aturan tahun 2025 ini memiliki sedikit perbedaan terhadap aturan tahun 2024. Dari masalah suku bunga yang tahun 2025 ini sudah sedikit turun, terus kemudian denda keterlambatannya juga turun, dan aturan penagihannya pun sekarang sudah diperketat ya. Ya walaupun memang kadang-kadang di lapangan itu ya tidak sesuai aturan juga. Nah disinilah saya sendiri kesulitan untuk apa ya kasarnya itu memberikan sebuah edukasi yang pas. Oleh sebab itu saya sendiri banyak kan ngambil referensi itu berdasarkan dari pengalaman teman-teman semuanya yang curhat ke Instagram, terus kemudian ya komen-komen gitu kan, saya bacain, saya lihat, terus kemudian lihat postingan-postingan juga di media sosial, itu saya amati juga. Nah kalau dari segi aturan sebenarnya tahun 2025 ini momentum yang pas untuk kalian itu galbay. Mengapa? Karena mengingat denda keterlambatannya sudah turun, denda bunga juga sudah turun gitu kan. Terus kemudian di sini masalah penagihannya. Apa yang akan terjadi ketika kalian itu udah galbay 90 hari? Ternyata tahun 2025 ini lebih enak. Sistem penagihan di si lapangan ataupun FG itu sudah tidak diperbolehkan lagi setelah nasabah tersebut galbay lebih dari 90 hari. Ya, jadi kalian nggak bakal didatengin FG lagi. Itu peraturannya. Tapi pada kenyataan ataupun di lapangannya masih ada, tapi sangat sedikit ya. Sangat sedikit nasabah yang udah galbay 90 hari didatengin FG lapangan atau di lapangan gitu kan, itu udah jarang sekarang. Nah, jadi sekarang ini ternyata gampangnya sih semakin lama kita galbay, maka sebenarnya semakin aman. Jadi kalau kita baru galbay sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan, itu menjadi hal yang paling menakutkan mungkin ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ancaman di mana-mana, WA setiap hari masuk, telepon setiap hari masuk, nomor tidak dikenal itu tiba-tiba nelpon, sehari ada yang 5 sampai 10, bahkan ada yang 20 gitu kan. Itu di bulan pertama, bulan kedua itu adalah hal yang paling susah. Nah, setelah bulan ketiga ke atas atau 90 hari ke atas, penagihan tersebut mulai turun. Mungkin saja di bulan pertama gitu kan, DC lapangan itu udah datang ke rumah kalian. Kalau pinjol tersebut ada DC-nya ya. Terus kemudian di bulan kedua juga masih ada potensi, bulan ketiga juga masih ada potensi. Tapi untuk di bulan keempatnya, itu sudah tidak ada lagi DC lapangan yang datang ke rumah kalian. Secara aturan seperti itu. Ya walaupun ada juga yang didatengin, tetapi itu sangat sedikit ya. Jadi gampangnya sih ya semakin lama kita galbay, semakin aman dan juga semakin lebih tenang daripada ketika kita baru awal-awal. Jadi kalau misalkan kalian itu memang sudah apa ya kasarnya menerima hal berat hari-hari ini gitu kan, enjoy aja, relax aja, karena di bulan keempat kalian sudah lebih tenang kok, saya yakin. Tetapi kalau kalian itu pengen lebih cepat lagi ya silahkan kalian ganti nomor aja, ganti WA aja, reset HP aja, itu jauh lebih cepat sih sebenarnya. Nah itu hal yang mungkin kalian bisa lakukan juga. Tetapi di garis bawah ya teman-teman semuanya, bahwa galbay di 90 hari ini kenapa kok bisa langsung di situ nggak boleh datang ke rumah kita? Ya karena sebenarnya berdasarkan aturannya juga. Lalu kemudian di per 90 hari ini dari TWB dan yang lain sebagainya, pinjol tersebut harus melaporkan data nasabah tersebut ke Pusdafil atau Pusat Data Fintech Lending. Apakah nasabah tersebut itu aktif atau tidak, terus kemudian nasabah tersebut bayar atau tidak, nasabah tersebut telat bayar atau tidak, itu dilaporkan ke sana. Nanti bakal masuk ke skor 3 seperti itu ya, masuk skor 3 atau belum, skor 4 atau belum, atau skor 5 atau belum, gitu semuanya dilaporkan. Oleh sebab itu ya
di bulan keempat dan seterusnya, mungkin nama kalian bakal masuk ke Pusdafil atau Pusat Data Fintech Lending. Gampangnya sih nama kalian itu udah mulai tercemar lah, udah terblacklist juga mungkin di bulan keempat ke atas ya teman-teman semuanya. Jadi nggak usah ditakutin, Galbay di semakin lama itu sebenarnya menurut saya semakin aman kalau saya katakan, karena ya berdasarkan di lapangannya juga seperti itu. Oke, jadi nggak usah takut ya kalau kalian itu nanti Galbay itu gimana dan yang lain sebagainya, itu nggak usah takut. Apalagi kalian kalau udah 1 tahun Galbay nih, walaupun nomor telepon nggak ganti, itu nggak dihubungin lagi kok, tenang aja. Udah bosen pinjol, udah kapok pinjol lagi kalian, percuma lagi orang ini nggak bakal dibayar juga. Makanya biasanya kadang-kadang kalau udah 1 tahun ke atas, kita udah jarang banget yang namanya diteror ataupun ditelepon oleh dari pihak pinjol itu sendiri. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab atas pertanyaan kalian. Kalau kalian mau tanya, boleh tulis aja di kolom komentar. Saya mau tutup video ini dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.